Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya, yaitu kita eh, belajar atau membahas bersama tentang topik the role of the state, baik itu menyangkut personal choice, public choice, terutama keterkaitannya dalam kebijakan publik. Di bagian pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan personal choice atau individual choice. Jadi mungkin sebagai recall kembali bahwa kalau kita berbicara tentang personal choice, kita harus kembalikan lagi apa itu personal, individual. Kemudian kita harus melihat dulu apa itu choice, which is basically choice merupakan pilihan ya. Jadi ketika ada pilihan, dia pasti sudah merupakan ya kalau misalnya ada alternatif A atau B atau A dan B atau A, B, C dan seterusnya, itu sudah merupakan choice atau pilihan. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita berbicara dalam ranah kehidupan publik, tentu saja kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan baik dari pengambil kebijakan juga dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang harus mereka ambil atau kebijakan yang harus mereka ambil yang pada at the end of the day itu tentu akan berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, personal choice, government choice, dan kita juga mengenal yang disebut dengan social choice, itu memiliki implikasi terhadap hubungan baik negara dengan masyarakat itu sendiri dan the livelihood atau kehidupan dari individu itu sendiri. Nah, di pertemuan kali ini kita mungkin akan memperdalam jauh lebih lebih dalam diskusinya. Namun demikian, tentu saya ingin mengingatkan kembali bahwa buku-buku ini tentu bisa menjadi rujukan buat teman-teman semua untuk dipelajari lebih lanjut, ya karena saya berpendapat bahwa buku-buku ini baik dari bukunya John Martin Gilroy, The Moral Dimension of Public Policy, kemudian Public and Perspective Choice Policy, itu penting untuk kita baca bersama. Dan sebenarnya karena kalau kita lihat dari segi kebijakan, sebenarnya membuat kebijakan itu kan manusia sendiri. Jadi pendekatan Ludwig von Mises dalam artian dalam judul bukunya itu Human Action itu cukup bagus untuk kita pelajari karena di setiap kebijakan, langkah dan sikap yang kita ambil tentu ada motif behind itu atau dasar baik dari pertimbangan logik dan psikis yang membuat kita mengambil tindakan tersebut. Baik teman-teman semua, di pembahasan kali ini kita ingin membahas tentang lebih jauh pendekatan dari tokoh lain yang melihat personal choice and a government intervention, terutama dalam ranah public policy itu seharusnya idealnya seperti apa. Di pertemuan yang lalu kita belajar tentang alasan kenapa pemerintah atau the role of government should be limited dalam perspektif neoliberalism. Di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang pendapat dari James Buchanan dan Gordon Tullock. Pendalaman tentang siapa James Buchanan dan Gordon Tullock akan kita bahas jauh lebih lanjut di kelas negara masyarakat. Karena memang di bagian itu terdapat pendalaman tentang yang dimaksud dengan public choice, ya, terutama kaitannya terhadap public policy atau kebijakan publik. Tentu bagi kalian anak HI
anak hubungan internasional, kemudian anak ilmu politik, mungkin kadang berpikir bahwa kenapa anak politik dan anak hubungan internasional itu harus belajar setidaknya memahami sedikit yang dimaksud dengan atau topik kebijakan publik atau public policy. Ingat bahwa public policy itu memiliki kaitan yang sangat erat terhadap kebijakan internasional. Contoh Anda melihat sekarang di Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga 0,5 basis point, dan itu membuat seluruh pasar ya stock market itu jatuh. Dan Anda lihat bahwa ketika stock market itu jatuh, perusahaan misalnya jatuh ya, nilai share-nya jatuh, nilai stoknya jatuh. Let's say misalnya Apple. Apple itu even though dia registered based in America, tapi dia punya kantor banyak yang dibuka di seluruh dunia. Dan konsumen dari produknya itu kan tersebar di seluruh dunia. Jadi ketika kemudian pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan satu kebijakan yang berdampak secara teknikly berdampak pada kondisi pasar di dalam negeri, kita harus mengantisipasi bahwa sekarang arus investasi dan arus uang itu sudah tidak dibatasi oleh negara. Sehingga apa yang terjadi di Amerika Serikat most likely bisa berimpact pada kehidupan perekonomian kita. We will see also bagaimana kebijakan, contoh misalnya bagaimana peran Rusia dan Ukraine juga berdampak sangat besar terhadap naiknya harga bahan pokok makanan. Kita mungkin kita orang di Indonesia akan berpikir bahwa ya biarin aja perang gitu, toh kita tidak akan terlibat dalam perang tersebut, atau setidaknya kita mungkin dalam bahasa kasarnya bahwa kita tidak akan tersakiti atau terbunuh dari perang tersebut. Namun teman-teman yang harus kita pahami bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, ketika kita ignore terhadap kejadian yang terjadi di negara orang lain, dan kebijakan Rusia untuk menginvasi Ukraine, dampaknya kita bisa lihat pada sekarang di beberapa negara mengalami yang disebut dengan surge of inflation, jadi inflasi yang naik. Kenapa inflasi itu terjadi? Tentu yang pertama karena COVID kemarin menyebabkan disrupsi pada supply chain, sehingga kemudian ada perusahaan-perusahaan tidak bisa menghasilkan revenue yang sama atau revenue yang sehat untuk membangun perusahaannya atau menjalankan perusahaannya. Dengan demikian ada perusahaan mengambil beberapa langkah seperti misalnya mengurangi jumlah karyawan atau kemudian menaikkan harga barang. Nah, itu merupakan salah satu dampak yang menyebabkan terjadinya surge inflation. Tentu secara sederhana inflasi itu kan ketika banyak uang yang beredar ya. Sekarang yang kedua, kalau kita lihat dampak dari perang tersebut, nah even though hari ini kita belajar tentang James Buchanan, penting untuk kalian tahu bahwa kebijakan suatu negara implikasinya terhadap negara lain itu sekarang sudah semakin besar. Peran Rusia dan Ukraine implikasinya kita lihat dari sektor energi, karena Rusia itu merupakan produsen energi, salah satu perusahaan energi terbesar di dunia yang menyuplai energi gas ke negara-negara Eropa. Sehingga kemudian ketika terjadi embargo ekonomi dan Rusia membatasi suplai gasnya kepada Eropa, tentu harga gas dan minyak akan naik. Kalau harga minyak dan gas naik, implikasinya terhadap Indonesia karena kita itu mengimpor ya, hampir setengah dari kebutuhan kita itu kita impor dari luar, 40% basically diimpor dari luar minyak mentah tersebut, sehingga kemudian kalau kita membeli minyak, tentu dengan ketika harganya tinggi, tentu pengeluaran kita akan semakin besar. Kalau pengeluaran semakin besar, pemerintah tentu dalam satu sisi mungkin tidak punya pilihan terlalu banyak. Dalam artian kalau pemerintah ingin mensubsidi semuanya menjadi barang murah, ya pertanyaannya mereka mau dapat uang dari mana. Sehingga kemudian yang dilakukan pemerintah tentu menaikkan harga bensin atau harga BBM lainnya. Ini tentu menyebabkan kenaikan harga barang di dalam domestik karena cost of production, cost of transportation juga naik. Selain itu teman-teman, yang menyebabkan
keterhubungan itu sangat terlihat sangat jelas akibat perang ini adalah kita adalah negara yang mengkonsumsi dan mengimpor gandum besar dari Ukraine. Sehingga kemudian perang tersebut tentu mengganggu disrupsi produksi, ya mengganggu ya mendisrupsi produksi gandum di sana. Hingga harga gandum menjadi naik dan kita tentu harus membelinya dengan harga mahal. Di samping itu teman-teman, Anda harus tahu bahwa dalam proses pertanian ya gas itu merupakan salah satu pupuk itu merupakan salah satu produk turunan dari gas. Jadi bahan baku pupuk itu dibuat dari gas. Sehingga kalau misalnya harga gas naik, ya terjadi perang, terutama negara-negara yang memproduksi barang tersebut, ya naik ya, otomatis biaya pupuk juga akan naik. Kalau biaya pupuk akan naik, berarti biaya pertanian akan naik juga. Sehingga kemudian kalau Anda dulu yang makan pisang harga segini pasti akan naik. Kenapa? Karena untuk misalnya menanam pisang, menanam padi, ya kan butuh pupuk atau menanam tumbuh-tumbuhan lain yang memang membutuhkan fertilizer atau pupuk. Nah, dengan demikian, kita tidak bisa menafikan bahwa kebijakan anak HI tidak belajar tentang public policy atau kebijakan suatu negara dan implikasinya terhadap negara lain. Itu sekarang kita harus punya pay attention, kita harus punya curiosity terhadap subjek-subjek tersebut. Baik teman-teman, itu sebagai pengantar. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang setidaknya pola pikir dari James Buchanan. Jadi James Buchanan ini tuh bersahabat dengan salah satu tokoh yang disebut dengan Gordon Tullock. Jadi terlalu sering James Buchanan dan Gordon Tullock itu disandingkan dalam satu frame of idea. Nah, James Buchanan ini tuh menulis buku The Calculus of Consent, Logical Foundations of Constitutional Democracy, ditulis bersama dengan sahabatnya itu Gordon Tullock. Beliau juga ada buku yang cukup menarik buat Anda baca, yaitu James Buchanan, Theories of Political Economy and Social Philosophy. Jadi beliau ini sebenarnya adalah termasuk ekonomis, tapi dia mengadopsi banyak unsur sosiologi dalam pemikirannya. Itu sebabnya teman-teman saya kemarin mengatakan bahwa political economy is not about only politics and economy, is not only about basically how in international relation atau international political economy, but it's about also belajar tentang unsur lain seperti misalnya antropologi, sosiologi yang kemudian kita adopsi untuk melihat permasalahan-permasalahan sosial baik di segi lanskap domestic politics, kemudian regional politics, dan tentu dalam lanskap internasional. Baik, secara brief saja, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa pendalaman tentang pemikiran James Buchanan dan Gordon Tullock akan kita perdalam di mata kuliah Negara Pasar Masyarakat. Di pertemuan kali ini kita hanya mengenal beliau secara singkat bahwa baik itu beliau atau James Buchanan ini merupakan bagian dari Chicago School. Sekedar mengingatkan bahwa Chicago School sering dikenal dengan Chicago Boys dan juga sering dikaitkan dengan mazhab Chicago. Beliau juga member dari George Mason University. Basically George Mason University itu terkenal dengan pemikiran mereka yang perspektif libertarian perspektif. Jadi kalau kita lihat James kalau kita lihat beliau dari Chicago School and George Mason University, most likely beliau masuk sebenarnya bisa dikategorikan sebagai orang yang cukup libertarian. Dalam artian beliau sangat memandang penting pendapat dari by person atau orang itu sendiri ya, atau individu itu sendiri. So a personal opinion matters a lot untuk orang-orang yang terutama mengadopsi atau memahami atau sepakat dengan pemikiran perspektif libertarian. Kalau kita lihat dari klasifikasi pemikiran beliau, ya baik dari hasil pemikiran dari tulisan-tulisan beliau, beliau dalam satu sisi yang merupakan masuk dalam neoliberal tapi juga lebih cenderung ke libertarian,
dari segi pandangan ekonominya, beliau dianggap sebagai bagian dari Austrian Economics. Nah, Austrian Economics itu sangat memandang pentingnya unsur matematik ketika kemudian unsur matematik dalam setiap menganalisa sesuatu. Baik, teman-teman, itu mengenai James Buchanan. Nah, sahabatnya Gordon Tullock itu buku-buku yang mungkin Anda bisa baca adalah The Rent-Seeking Society. Apa itu rent-seeking ya? Kenapa? Karena di Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan permasalahan rent-seeking yang sangat besar sekali. Jadi kalau di rent seekers itu mencari keuntungan ya dari berbagai celah tanpa proses bisnis yang proper. Kayak misalnya orang yang masuk di partai politik, kemudian masuknya di partai politik bukan sebenarnya untuk betul-betul mengabdi buat negara, tapi kemudian mencari koneksi jaringan supaya dapat project di pemerintahan. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai rent seekers. Tentu di bagian ini kita tidak terlalu memperdalam, tentu saja ya, what is the rent seeking. Ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada juga buku lain yang bisa Anda baca, Exchange and Contract, Gordon Tullock, The Locke Institute. It's basically pemikiran beliau itu memiliki kemiripan dengan James Buchanan. Kemudian dia melihat bahwa orang memiliki pemikiran yang berbeda, individu memiliki pemikiran berbeda, sehingga kemudian untuk mencari kesamaan tentu mereka harus diikat dalam bentuk kesepakatan. Nah, yang biasa kita kenal itu yang disebut dengan social contract. Nah, beliau adalah sama dengan sahabatnya James Buchanan ya. James Buchanan masuk di Chicago School dan begitupun dengan Gordon Tullock merupakan bagian di Chicago School dan George Mason University. Jadi pemikiran baik itu James Buchanan dan Gordon Tullock memiliki kemiripan yang cukup mirip ya. Karena tentu dari basis sekolahnya mereka sama, kemudian dari tempat mereka sekarang bekerja juga sama. Having said that though, beliau secara kategori dalam ilmu ekonomi atau mazhab ekonomi dia sedikit hybrid, jadi ya ada model Austrian dan Chicago School. Anda kalau mau sekolah di University of Chicago, mereka punya jurusan the public policy itu yang sangat terkenal di sana. So if you asking me what is the significant difference between Austrian and Chicago School, Austrian is more overly mathematic. Salah satu mungkin turunannya adalah salah satu econometrics ya, pendekatannya itu very econometrics. Tentu saja dari Chicago School juga seperti itu, namun mereka kayak Austrian schools itu looking at very individu itu very strong gitu, dan pendekatan secara metodologinya itu very mathematics. Sekarang kita lihat pandangan James Buchanan dan Gordon Tullock dalam public choice. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang personal choice, sekarang kita belajar tentang public choice. Teman-teman, kalau kita lihat, saya ingin memberikan contoh seperti perang yang terjadi di Rusia dan Ukraine. Perang yang terjadi ketika Rusia menginvasi Ukraine tersebut, itu tidak bisa kita kategorikan sebagai public choice. Kenapa? Even though the state make the decision, tapi kalau kita lihat ranahnya, dia tidak bisa kita katakan sebagai public choice. Kenapa? Karena perang itu tidak diambil kebijakannya berdasarkan pada public consensus. Atau misalnya kita tanya everybody di negara tersebut, apakah kita sepakat untuk kemudian melakukan perang? Berbeda kasusnya ketika Inggris keluar dari Uni Eropa, yang kita kenal dengan Brexit. Pada saat tersebut terjadi public consensus. Mereka ditanya, you wanna join or wanna leave gitu, dan mereka decided to leave. Nah, ini pentingnya kita belajar tentang public choice karena basically we always facing so many choice, dan public choice itu harus dikaitkan dengan state choice. Nah, ketika kemudian
perang itu lebih correlated to state choice. Dan ingat bahwa public choice dan state choice itu tidak bisa kita pisahkan karena what is basically the state do harus didukung oleh publiknya, harus didukung oleh masyarakatnya. Ya, mungkin dalam tindakan atau sebenarnya ya kalau kita lihat dalam kasus Rusia dan Ukraine, bahkan sebenarnya negara punya pilihannya untuk mencari alternatif lain selain perang atau melakukan perang. Namun yang ketika mereka ambil adalah ketika mereka memutuskan untuk berperang itu menjadi ranah state choice bukan public choice. Nah, public choice merupakan bagian ya atau suara keseluruhan dari personal choice. Jadi kita sebagai individu punya pilihan kita itu bentuk kalau kita strukturkan secara bersama menjadi pilihan publik dan pilihan publik itu seharusnya menjadi state choice, harus menjadi pilihan negara. Nah, James Buchanan dan Gordon Tullock melihat bahwa how do we decide the role of government? Jadi bagaimana caranya kita memutuskan peran dari pemerintah itu dengan melihat pada unsur yang disebut dengan social contract atau kontrak sosial. Seperti misalnya the idea of state. Jadi kenapa negara itu ada, teman-teman? Karena memang dibentuk berdasarkan kontrak sosial. Jadi kita, masyarakat, sepakat menyetujui bahwa harus ada negara. Jadi ketika kemudian kita sepakat bahwa tidak ada negara, tentu kita tidak akan memungkinkan terbentuknya negara. Nah, jadi perlu ada social contract. Nah, ketika ada social contract tersebut, itulah yang kemudian mengikat masyarakat dengan pemerintah atau yang kita kenal dengan birokrat atau unsur-unsur pelaku dalam negara itu sendiri. So, James Buchanan dan Gordon Tullock melihat dalam kebijakan publik itu, dalam pendapat mereka, what would happen, jadi mereka berkata bahwa what would happen if we had no state at all. Jadi apa yang terjadi ketika tidak ada negara sama sekali? Karena kita mungkin berpikir, kalau kita tarik lebih jauh, secara historically kan sebenarnya nggak ada negara. Long time ago, nggak ada negara. Ini ada bentuknya kekerajaan, tapi beberapa wilayah juga tidak ada bentuknya kekerajaan. Zaman berburu juga tidak ada negara. So basically, negara adalah sistem governance pemerintahan yang dibuat oleh manusia, yang mungkin pengkategoriannya adalah manusia modern. Nah, kalau begitu kita punya pertanyaan, so what happen kalau misalnya nggak ada negara gitu? Let's say we consider nggak ada negara, nggak ada Indonesia. There is no government at all, ya tidak ada pemerintahan sama sekali. So basically they believe it would be Hobbesian state of nature. Jadi mereka percaya, baik itu James Buchanan dan Gordon Tullock, melihat bahwa kalau tidak ada negara itu penting. Ya, mereka berpendapat negara itu penting. Kalau tidak ada negara, they believe, mereka percaya bahwa akan terjadi Hobbesian state of nature. Ingat kembali pada pemikiran dua orang yang sangat penting, filosofer Inggris yang sangat penting, Thomas Hobbes and John Locke. Mungkin Anda sering mendengar atau pernah mendengar membaca buku pemikiran Hobbesian perspektif dan Lockean perspektif atau John Locke perspektif. Nah, Thomas Hobbes ini berkata bahwa pemerintahan yang tanpa hidup tanpa pemerintahan itu nasty, brutish, dan short. Nasty, brutish, dan short itu tergambar sangat jelas yang terjadi di Ukraine. Nasty ya sangat buruk, jadi nasty itu sangat tidak menyenangkan, highly unpleasant ya. Kita melihat kondisi perang, bagaimana orang kehilangan rumahnya, kehilangan keluarganya, especially to the sense of physical initiating. Jadi ketika nasty itu ketika melihat sesuatu itu yang buruk sekali itu kayak gitu ya, you have kayak mau muntah gitu. So that is nasty. Itu membuat Anda kayak pusing gitu. Behaving unpleasant, spiteful way. Perang itu very nasty. Perang itu tidak ada kebaikan dalam perangnya. Always going to be merusak dan sacrificing people. But kalau kita kembali pada pendekatannya Thomas Hobbes, karena Hobbes berkata, ya kita kembali pada pendekatan
ide dasar dari Hobbesian perspektif mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya mereka binatang, they are animal. Ya, mereka born as animal gitu. Karena mereka born as animal, Hobbes berpendapat bahwa mereka ini harus diatur, nggak bisa kita percaya mereka itu bahwa mereka baik. They going to do good by itself gitu. Dalam perspektif Hobbesian mengatakan itu innately tidak akan terjadi karena memang manusia itu sebenarnya dikategorikan sebagai binatang. Nah, pendapatnya Thomas Hobbes ini berbeda dari pendapatnya John Locke. Nah, kita akan bahas nanti ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa dia Brutus. Ya, Brutus itu relating to or resembling to brute animal, coarse, cruel and stupid, kejam gitu, sangat kejam. Jadi Brutus itu di atasnya kejam ya, extremely kayak violent, kejam gitu. Karena kenapa? Karena tidak ada set of order, tidak ada kepastian, tidak ada keteraturan, sehingga kemudian orang bisa berbuat semaunya. So nasty, brutish, dan yang terakhir adalah short. Short here means tidak akan lama gitu. Kalau sudah Anda melihat sesuatu yang sangat buruk, kemudian kejam, orang tidak akan bisa survival lama. Kehidupan tidak akan lama karena orang akan saling membunuh, akan saling menyakiti satu sama lain untuk kemudian memuaskan dirinya sendiri. Sekarang kita lihat berbeda dengan saya ingin menjelaskan lebih lanjut ya. Berbeda dengan pandangan dari John Locke. Baik Thomas Hobbes dan John Locke itu merupakan bagian pemikir filosof penting dari Inggris. Ingat bahwa John Locke ya yang sebenarnya memiliki kedekatan dengan Thomas Hobbes secara pikiran, itu dalam perspektif melihat manusia itu cukup berbeda karena John Locke berpikir bahwa manusia itu sebenarnya mereka baik kok, mereka punya intention baik, cuman ya mereka butuh guidance dalam artian harus ada law yang kita buat sehingga kemudian mereka mengikuti law tersebut atau peraturan tersebut. Pemikiran John Locke itu banyak diadopsi dalam pembentukan negara Amerika Serikat. Jadi kalau Anda ingin melihat filosofi pembentukan negara, banyak-banyaklah membaca pemikirannya Thomas Hobbes dan John Locke. Baik teman-teman, kita pindah pada bagian berikutnya. Nah, kita tentu sering bertanya, kalau dalam pendekatannya Hobbesian mengatakan bahwa kalau tidak ada negara, tidak ada pemerintah, tentu tempat tersebut akan begitu rusak gitu kan, nasty, brutish dan short. Negara itu akan hancur-hancurnya. Sehingga kemudian perlu memang even though kita tidak suka kalau ada negara yang campur tangan terhadap urusan pribadi kita, but kita butuh yang disebut dengan pemerintahan. Cuma yang menjadi perdebatan adalah kalau memang ada pemerintahan, sejauh mana sih intervensi mereka, sejauh mana sih peran mereka terhadap kehidupan kita. So, what is basically the proper role of government should be in that context. Ya harus seperti apa gitu. Kita lihat kasusnya. Nah, saya mau berikan contoh. Jadi negara itu is often described, terkadang ya kita gambarkan sebagai public good of state. Jadi negara itu bisa kemudian ditugaskan untuk mengurusi barang-barang yang dimiliki oleh negara. Barang-barang yang dimiliki oleh negara ini jadi ownership-nya, kalau di Indonesia itu kita lihat di pasal 33, bumi, tanah, air ya, dan semua yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, kepentingan umum itu ownership-nya belong to the people. Tapi secara mungkin secara interpretasinya jadi dimiliki oleh negara dan dikontrol oleh negara. Nah, ketika dia sudah masuk pada ranah public goods atau barang yang dimiliki publik, then the state and public choice has two responsibility atau two primary roles. Yang pertama adalah protecting individual rights, especially the property. Jadi kalau misalnya ada public goods gitu, misalnya ada jalan itu tidak boleh kemudian kalau dia masuk ranah public goods tidak boleh Anda melarang orang lain untuk menikmati jalan tersebut. Saya memberikan contoh, misalnya ada orang yang membuat pesta pernikahan, kemudian memblok jalan, itu dalam perspektif ini tuh nggak bisa melakukan seperti itu. Karena kenapa? Karena jalan itu merupakan ranah wilayah milik publik atau barang yang dimiliki oleh publik. Sehingga kemudian
penggunaannya tidak boleh mengecualikan orang lain untuk menggunakan barang tersebut, karena memang dalam penggunaan barang tersebut tidak ada yang disebut dengan unsur kompetisi. Tentu saja ada beberapa perdebatan dalam kasus tertentu, misalnya nih ya, jalan tol. Jalan tol itu apakah dia masuk public goods atau dia masuk private goods. Kalau dia masuk public goods atau bilang to the state, seharusnya secara logik kita nggak mesti harus bayar tol ya. Tapi menjadi critical point ya, kenapa kita harus bayar tol? That's the main idea kan, yang menjadi debatable untuk kita diskusikan. Jadi pemerintah dalam ini, kita kembali pertama, has two primary roles. Yang roles pertama adalah protecting individual right, termasuk pada properti, jadi melindungi hak-hak pribadi kita dan juga barang-barang yang kita miliki. Kemudian yang kedua, be a productive state. Jadi it needs to provide the public goods, deal with the sort of externality. Jadi negara itu harus menjadi negara yang produktif, dalam artian menyediakan public goods atau barang-barang publik yang terutama berhubungan dengan masalah-masalah yang externality problems yang muncul antara hubungan, baik itu hubungan masyarakat dengan pasar, seperti misalnya polusi gitu kan, misalnya ada apa namanya, sampah yang dibuang gitu kan, itu pemerintah harus dealing dengan itu karena dia menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat. Teman-teman semua yang tadi saya sebutkan di Indonesia itu mungkin ada case study yang cukup menarik untuk kita bahas. Kalau di ini adalah tol-tol yang ada di Inggris ya. Jadi di Inggris itu tol itu dia free. Memang ada beberapa jalan tol yang mesti harus bayar, tapi itu hanya sebagian kecil semata. Sementara sebagian besarnya itu sebenarnya free. Kenapa pemerintah Inggris membangun jalan tol yang free? Karena memang tujuan dari pembangunan jalan tol itu highway, atau yang disebut di orang itu highway, itu ya memang untuk memperlancar transportasi dan mengurangi biaya beban ekonomi. Nah, kalau Inggris memiliki pendekatan seperti itu, ini menjadi cukup menarik untuk didiskusikan di Indonesia. Di Indonesia itu orang naik highway harus bayar gitu, dan basically highway itu dan tol itu menjadi debatable siapa ownernya gitu, siapa pemiliknya, apakah pemiliknya negara, pemiliknya swasta, pemiliknya BUMN. Kemudian kalau misalnya pemiliknya negara, do we have to still pay? Apakah kita masih harus bayar uang tol tersebut? Dan ini saya encourage Anda untuk melihatnya jauh lebih dalam, model mekanismenya apakah sudah sesuai sebenarnya dari pendekatan what is the proper role of government, kemudian function atau fungsi dari barang publik itu sendiri. Baik teman-teman, kita pindah sejenak ke pendekatan ketiga. Jadi kalau kita lihat bahwa baik dari James Buchanan dan Gordon Tullock merupakan bagian dari Austrian School yang juga ada sedikit Chicago School-nya, maka kita kembali kepada tokoh pemikir yang lain, yaitu Friedrich von Hayek. Kita hanya merecall ulang pendekatan Friedrich von Hayek, kita tidak akan membahas lagi tentang who is Friedrich von Hayek because we already membahas itu di pertemuan sebelumnya. Baik teman-teman, so menurut Friedrich von Hayek, how do we decide what the role government should do? Jadi should be and should do itu dalam pendekatan Friedrich von Hayek. Jadi di dalam, kalau kita berbicara dalam political economy, role of the state itu sangat penting sekali dan determine batasan atau memutuskan batasan dari peran pemerintah itu juga sangat signifikan, teman-teman. So Hayek itu kalau kita lihat dalam pendekatannya tends to emphasize the limits of knowledge, that there are limits of reason and understanding what we should do. Jadi ingat, setiap manusia itu menurut pendapat Hayek kita tidak memiliki ilmu yang sempurna. Saya, Anda, siapapun itu memiliki spesialiti keilmuan yang terbatas. Setiap orang memiliki kemampuan yang terbatas. Dengan keterbatasan ilmu yang kita punya, informasi yang kita punya,
dan model logika berpikir yang berbeda, pemikiran kita tidak bisa dipaksakan untuk sama dengan pemikiran orang lain. Sehingga kemudian, kalau kita memaksakan pemikiran kita supaya diadopsi orang lain dalam konteks negara, tentu akan banyak merugikan orang. So, dalam perspektif Hayek, he is much more willing to give difference to tradition to how the rules that have evolved over a period of time. And continue, he is more interested in the whole questions of simultaneous order, how we come to work together without any central planner that tells how we should behave. Jadi sebenarnya dalam bahasa sederhana, Hayek ini melihat karena kita have a different kind of opinion, kita punya batasan knowledge, saya punya knowledge berbeda dengan Anda, knowledge saya segini, kemudian saya punya batasan informasi, begitupun dengan negara atau orang yang berada dalam lingkup negara yang disebut dengan birokrat itu memiliki juga batasan informasi, sehingga kemudian mencocokkan unsur-unsur tersebut menurut Hayek yang nggak perlu diatur sedemikian rupa, tapi biarin aja dia berjalan sebagaimana alamiahnya atau yang kita sebut sebagai spontaneous order. Spontaneous order ini tidak perlu diplan gitu, dalam artian tidak membutuhkan well plan dari negara. Nah, pendekatannya ya. Nah, kita lihat he's interested in common law. Dia lebih tertarik pada ilmu norma, aturan atau peraturan yang sifatnya general aja gitu kan. How traditional law has developed over the age. Jadi kita dari dulu sudah punya peraturan yang sifatnya tradisional gitu kan, atau rules yang kita adopsi di zaman dahulu dan kita masih pakai sampai sekarang. Rules itu atau law itu tidak mesti harus written law ya, atau peraturan yang tertulis. Bisa aja itu dia norma agama itu juga, atau hukum agama itu juga termasuk law kan. Hukum sosial itu juga masuk hukum. Jadi banyak jenis hukum. Hukum adat juga masuk hukum, dan itu terbentuk karena kita sepakat bahwa mengikuti bahwa kita mau tunduk dan patuh terhadap peraturan tersebut. Sehingga itu terbentuk secara spontaneous atau terjadi sebagaimana alamiahnya. So he cautious about self-evident proof that, for example, the founder of the United States constitutional examine. He thinks that many of order that we do see today in society were result of human action but not of human design. Jadi banyak peraturan-peraturan itu yang sebenarnya dibuat berdasarkan kita lihat human action-nya atau aksi atau tindakan dari manusia itu bukan by design. Jadi hukum itu apakah dia dibuat dia melihat bahwa di Amerika Serikat contohnya banyak hukum yang dibuat karena berdasarkan pada tindakan manusia, bukan pada human design atau bagaimana manusia mendesain itu untuk terjadi. Jadi manusia itu tidak memplankan, tapi ketika kemudian melihat tindakan ini buruk, misalnya dalam aktivitas pasar, kita biarkan pasar itu let's say very free, let's say ya misalnya ya, ternyata kemudian terjadi penyelewengan sehingga kemudian dari action tersebut termuncullah misalnya kebijakan. So basically in the very short way, Hayek's perspective sering dikenal dengan spontaneous order, or the result of human action not by human design. Jadi spontaneous order itu adalah hasil hukum atau norma tindakan yang berasal dari tindakan manusia ya. Jadi outcome dari tindakan manusia yang terjadi secara tiba-tiba tapi tidak by design gitu, tidak terencanakan. Nah, teman-teman, sekarang setelah kita belajar tentang Hayek perspektif, kita akan belajar lagi Austrian School yang lain. Jadi di bagian ini kita belajar bahwa memang ada mazhab banyak ya. Kita di perspektif ini kita melihat neoliberalisme dalam skop pendekatan Austrian School. Nah, di Austrian Schools yang lain itu ada tokoh yang lain yang disebut dengan Ludwig von Mises. Jadi Ludwig von Mises ini lebih dikenal dengan Misesian actions. Jadi tadi kalau kita berbicara James Buchanan, Gordon Tullock, dan Hayek, dan termasuk Ludwig von Mises, dalam skop pemahamannya
dia masuk kategori mazhab Austrian School atau mazhab Austria. Baik teman-teman, bagian ini mungkin cukup panjang, tolong bersabar bahwa kita lihat bahwa pemikiran Ludwig von Mises, Anda bisa baca judul bukunya beliau, Human Action, a Treatise on Economics. Jadi beliau orang yang sangat suka mempelajari aksi atau motif action tindakan dari manusia. Karena kita itu sebenarnya dalam konsep modern itu melihat bahwa what we are today, apa yang kita ini what we are today ya, kita ini hari ini itu sebenarnya terbentuk dari action kita, small action, and small habits. Kalau secara psikologi, sekarang orang belajar small habits shaping the person. Jadi apa yang kita lakukan by person, kayak misalnya kita suka bangun pagi, kemudian membersihkan tempat tidur kita. Kan ada tuh bukunya tuh, make your bed, apa maksudnya, rapikan tempat tidur Anda kalau pagi, sehingga kemudian secara psikologi Anda termotivasi telah menyelesaikan sesuatu, sehingga the rest of the day ya, atau mulai pagi sampai sore Anda merasa achieving something atau mendapatkan sesuatu, and basically itu membawa atau memberi good mood buat Anda. So again, sorry ya, kita kembali bahwa please read the book if you are interested. Ludwig von Mises itu melihat bahwa call it the priority deductive reasoning. Call it the priority of deductive reasoning. Dia melihat bahwa pendekatan deductive reasoning itu penting. He believes that we can identify certain truth. Kita bisa mengidentifikasi kebenaran, what he call actions, yang dia sebut dengan action, tapi we can discover this action through our experience, through the use of reasons. Jadi setiap orang itu sebenarnya bisa mendapatkan kebenaran, atau bisa, kalau dalam psikologinya mungkin contemplating ya, bisa kemudian mencari kebenaran berdasarkan pada the logic of reason, bagaimana dia secara logis menelaah permasalahan tersebut, kemudian through by experience, didasarkan pada tentu dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. In this view, dalam pandangan ini, economic is more like math than it's like physics that Chicago School often about. Jadi kalau misalnya dalam pendekatan Austrian schools itu melihat bahwa ekonomi itu ya matematika, bukan seperti physics that Chicago School often talk about. Kalau physics itu kan kita berbicara hukum alam kan. Kalau math itu berbeda, it's a calculation, kalkulatif gitu. So dia melihat bahwa human action itu sebenarnya dia punya purpose, punya tujuan. Jadi even orang yang melakukan pembunuhan secara tiba-tiba itu sudah premeditated. Tidak ada tindakan action manusia di dunia ini yang tidak dipikirkan sebelumnya atau premeditated sebelumnya. Kenapa? Karena even though itu tidak premeditated atau tidak diolah sedemikian rupa, your brain basically think about that. When you basically terjadi pembunuhan, tiba-tiba sebenarnya di dalam otaknya itu sudah terjadi simulasi pembunuhan. Misalnya ya, so ada before someone atau seseorang itu melakukan tindakan atau action, ada motif behind that, ada premeditated action behind that. Jadi dalam bahasa sederhananya, semua yang dilakukan manusia itu pasti ada tujuannya. Cuman yang berbeda adalah timingnya, waktunya ya kan. So that is what human do. Jadi apa yang manusia lakukan is they seek to achieve certain goals. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita ada goals. Even though basically maybe Anda berpikir, saya nggak punya goal, saya nggak tahu kenapa saya melakukan ini. But there is there. Cuman kalian mungkin butuh waktu untuk menelaah itu, sehingga kemudian bisa memahami yourself gitu kan. Karena sebenarnya what the most difficult, apa yang paling susah di dunia ini adalah we understand ourselves, bagaimana kita memahami diri kita sendiri. That is more a way more difficult dengan memahami orang lain. Karena kita di dalam diri kita there's so many information, sehingga kemudian dia menjadi dalam mungkin secara psikologi dia menjadi kayak too many information, jadi kita nggak tahu secara fokusnya seperti apa. So I think
dalam perspektifnya ini mengatakan bahwa you need to basically understand yourself sehingga kemudian Anda tahu purpose-nya seperti apa. Jadi kalau Anda tahu purpose-nya seperti apa, tentu Anda tahu goals-nya seperti apa. So, sorry. Action are neither random, jadi tidak ada aksi atau tindakan itu yang random gitu, tiba-tiba saja terjadi. Pasti itu ada hal yang predetermined gitu. Di dalam otak kita, di dalam pikiran kita pasti sudah difikirkan sebelumnya. So we can identify, kita bisa mengidentifikasi what people's goals are, atau tujuan dari orang tersebut, what is they are trying to achieve, apa yang mereka coba untuk dapatkan melalui aksi-aksi mereka. Oke. Sekarang berikutnya, menurut Misesian Action atau Ludwig von Mises approach mengatakan bahwa the individu itu are the only actors. The technical terms for this is methodological individualism. Jadi di dalam setiap tindakan itu mereka percaya bahwa individu is the actors and this only aktor utama ya ketika kemudian kejadian itu terjadi. In so much political debate, we tend to say French justice. Jadi, seperti misalnya kalau dalam di Eropa itu, bahkan di Amerika sering menyalahkan segala sesuatunya itu kepada orang Prancis dulunya ya, karena Anda lihat terjadi memang banyak revolusi sosial dan politik terjadi di France. Jadi kemudian sering kita konotasikan orang Prancis kan melakukan ini gitu kan. Di Eropa muncul pemikiran seperti itu. So actions only conducted by individuals. Jadi tindakan itu hanya dilakukan individual. They are not conducted by broad of groups. Mereka tidak melakukan itu secara grup. Seperti misalnya IG, sampel ya, IG, Muslim is a terrorist. So tidak ada action yang by the group, tapi yang ada adalah action by individu. Hanya ada action by group kalau misalnya grup itu dibanding dengan kontrak. Nah, that's the difference. Kalau Austrian school looking at the individu, not part of the group. Individu is the sole actors. Dan ketika kita menentukan, ketika kita melihat the purpose of action atau goals, yang dilihat adalah individunya. Human is the action gitu kan, action atau tindakan dari individu itu yang dilihat. So value in the eye of beholder, so-called subjective theory of value. Oleh karena itu setiap orang memiliki pemikiran sendiri, nilai sendiri, value sendiri. You have your own value, dia punya value, saya punya value. And then we have to respect that. Karena kita memang dibentuk dalam lingkungan yang berbeda. Seperti misalnya, saya anak guru, teman saya anak guru, mungkin yang teman saya yang lain juga anak guru. Tapi kan kita hidup dalam lingkungan keluarga yang berbeda. Kita punya karakter saudara yang berbeda. Kita punya karakter om atau tante yang berbeda, kita punya karakter orang tua yang berbeda, sehingga kemudian perbedaan itu shaping who we are gitu, dia membentuk siapa kita sebenarnya. So this is not value of themselves, but only that to which people attribute to it. Seperti misalnya ya, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa lagu rap itu nggak ada nilainya, atau lagu keroncong itu nggak ada nilainya, tapi that is basically subjektif, ya kan? Kalau kita ingin memberikan nilai pada sesuatu, dia sifatnya there is no objective value gitu. Tidak ada. Saya bisa mengatakan bahwa jazz itu sangat menarik buat saya, tapi beberapa orang akan say, oh jazz itu I'm not interested in jazz, atau some people say dangdut is my country gitu kan, atau dangdut is very happy song, tapi perhaps some other people think bahwa enggak, itu buat saya itu enggak gitu. So that is very subjective. Therefore, karena very subjective, there is no objective value, nggak ada objective value-nya, ya kan? Because we think it differently, unless kecuali kalau kita membuat yang disebut dengan kesepakatan. So the economists, they know the price of everything. Ekonomi itu tahu harga dari semuanya, and the value of nothing. Jadi karena
di dalam ilmu ekonomi itu kita susah menyepakati yang disebut dengan value, nilai. Example ya, Anda punya mungkin selimut yang Anda pakai sejak Anda kecil. Itu Anda tidak mau jual karena value-nya besar banget buat Anda. Tapi kalau Anda mau jual kepada orang lain, Anda enggan gitu. Jadi determine value itu ribet gitu. Determine value of love. Bagaimana kita menentukan nilai dari rasa cinta itu seperti apa, rasa kasih sayang seperti apa. Itu susah diterjemahkan dalam bahasa harga. Karena harga dan value itu berbeda. So, kita recall again, the economists, they know the price of everything. They know the price, but the value of nothing. But that assumes that we can know what the value of something, but the value for the something is different for different people. In simple meaning bahwa nilai value yang saya anggap mungkin berharga buat saya, belum tentu itu sama dengan bagaimana orang lain melihat value itu. So value differs. Value itu berbeda, while price is same. Harga itu memiliki kecenderungan kesamaan. Jadi Ludwig von Mises dalam pemahaman yang disebut dengan Misesian axiom itu berpendapat bahwa simply using our reason, hanya dengan menggunakan pendekatan logik kita, basically we can identify this axiom of this truth. Jadi kita bisa melihat price-nya segini, motive action-nya seperti ini, dan dari semua konseptual logik itu kita mencari kebenaran. You find your own self truth. Jadi Anda mendapatkan kebenaran berdasarkan dari pendekatan Anda sendiri. Baik teman-teman, sampai di sini mungkin materi untuk hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang apa yang disepakati oleh Hayek dan Mises agree. Ya, Mises ya, apa yang disepakati oleh Hayek dan Mises. Itu Hayek dan Mises agree on what gitu. Karena kita lihat even though mereka masuk dalam pengkategorian Austrian School, tidak semua pendapat mereka itu sama. Dan kenapa kita harus belajar berbagai jenis pendapat? Karena we are seeking the truth gitu. Jadi kalau kita punya banyak kitab, kita bisa mencari sebenarnya yang kalau menurut pola pikir saya, oh ini lebih cocok dengan pola pandang saya. So we open so many menu ya, kita lihat menunya, resepnya seperti apa, dan kemudian kita berpendapat bahwa oh I think pikiran saya lebih cocok dengan Hayek. I think pikiran saya lebih sependapat dengan Mises gitu. Baik teman-teman, saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. I hope materi ini bermanfaat buat Anda dan tentu membawa kebaikan buat kita semua. Have a very good day dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Bye everyone.